ISI Surakarta, Kamis 16 Desember 2021 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor IAKN Ambon, Ibu Dr. ACH Kiai MSI, yang kami hormati Rektor ISI Surakarta, Dr. Inyoman Sukena Eskar M.Hum, yang kami hormati Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Pil Al-Makin MA, yang kami hormati para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 dalam lingkup IAKN Ambon, yang kami hormati Kabiro AUAK IAKN Ambon, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon, Dr. CHDW Sahirtian MPD, yang kami hormati Direktur Pasca ISI Surakarta, Dr. Sunarmi M.Hum, yang kami hormati Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Abdul Mustaqim MA, yang kami hormati Wakil Direktur Pasca Sarjana ISI Surakarta, Dr. Randus Budi Setiono MSI, yang kami hormati Ketua Program Studi S2 Pasca Sarjana ISI Surakarta, Dr. Sukarnain Mistortovi M.Hum, yang kami hormati Pelaksana Akademik Pasca ISI Surakarta, Khoirun Fakhuri Faibadi Eskom, yang kami hormati Sekretaris Pimpinan Elsa Findu Nguhrahini SN, dan seluruh pejabat fungsional yang berada dalam lingkup IAKN Ambon. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari ini kita boleh ada dalam acara penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Institut Agama Kristen Negeri Ambon, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan ISI Surakarta. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan Rektor IAKN Ambon. 3. Sambutan Rektor UIN Sunan Kalijaga. 4. Sambutan Rektor ISI Surakarta. 5. Pembacaan pointer MOE. 6. Sajian musik. 7. Penandatanganan nota kesepakatan. 8. Pemberian cendramata. 9. Sajian musik. 10. Foto bersama. Dan yang ke-11 ramah tamah. Kita ada dalam acara yang selanjutnya, sambutan Rektor IAKN Ambon kepada Ibu Dr. ACH Kiai MSI, disilahkan. Siang kita sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Dr. Inyoman Sukena Eskar M.Hum, Rektor ISI Solo atau ISI Surakarta. Yang saya hormati Profesor Dr. Pil Al-Makin SAG MA, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang saya hormati Dr. Sunarmi M.Hum,
Direktur Pasca Sarjana ISI Solo, yang saya hormati Profesor Dr. Haji Abdul Mustaqim, SAG, MAG, Direktur Pasca Sarjana UIN Jogja, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Ibu Direktur Pasca, Pak Karo, dan para pejabat di lingkup IAKN Ambon, yang saya hormati Dr. Budi Setiono, MSI, Wakil Direktur Pasca Sarjana ISI Solo, yang saya hormati Dr. Zulkarnain Mistor Toifi, Ketua Prodi Magister Pasca Sarjana UIN ISI Solo, yang saya hormati Bapak Koirun Fatulfi Ibadi dan Ibu Elisa Vindu Nugrahini dari ISI Solo, mahasiswa pasca. Saya lihat juga ada Bapak Ibu Senat, ada Ibu Sekretaris Senat, bersama-sama Bapak Ibu dosen di Pasca Sarjana yang berkenan hadir sama-sama ikut menyaksikan penandatanganan nota kerjasama sebenarnya, karena MOU-nya sudah, nota kesepahamannya sudah tanda tangani antara ISI Solo dan IAKN Ambon. Nota kesepahaman antara IAKN Ambon dengan UIN Jogja juga sudah ditandatangani. Kita sebenarnya berharap bisa bersama juga MOA-nya ditandatangani juga, sehingga di tahun 2022 ini action kerjasamanya sudah bisa berlangsung. Harapan kami demikian. Kita bersyukur sekali dan senang sekali. Saya sebenarnya bukan mau menyampaikan sambutan, saya mau mengucapkan selamat datang, Pak. Selamat datang bagi Pak Rektor, Ibu Direktur, Pak Wakil Direktur, Pak Sul, dan kemudian Pak Koirun bersama dengan Ibu Nugrahini yang datang di kampus IAKN Ambon. Kampus IAKN Ambon ini masih kampus kecil saja, Pak, dibanding dengan ISI Solo, apalagi dibanding dengan UIN Jogja, ada di timur Indonesia. Tapi kita berjuang dengan kondisi sumber daya kita yang ada. Kita melakukan kerjasama dalam rangka kita melihat perguruan tinggi yang sudah lebih maju, dan kita bisa belajar dari sana, tetapi juga bisa sharing SDM, sharing kegiatan, membangun kegiatan bersama, sehingga dari situ kita sama-sama belajar untuk memperkuat perguruan tinggi kita masing-masing. Dalam pembicaraan kami dengan Pak Rektor, kerjasama ini bersama dengan UIN Jogja, Pak Rektor juga sebenarnya sudah berkomunikasi dengan UKSW. Saya dengar juga dengan Udayana ya Pak ya. Kita berharap kita akan terbentuk dalam satu konsorsium mungkin dengan perguruan tinggi lain lagi untuk sama-sama bekerja dalam pengarus utamaan moderasi beragama. Bagaimana mengembangkan kegiatan moderasi beragama di lingkup perguruan tinggi kita bersama, tapi juga di masyarakat kita di berbagai wilayah di Indonesia. Dan harapan kami jiwa dan budaya moderasi beragama ini menjadi baik dalam pemahaman maupun perilaku bermasyarakat kita dapat tercapai, dapat menjadi lebih baik, dan ini dimaksudkan untuk kehidupan berbangsa kita yang lebih baik di masa mendatang. Karena mau tidak mau kita semua hidup di rumah Indonesia. Kita tidak bisa melarikan diri dari situ, rumah yang sangat majemuk, yang sangat beragam, dan mau kita kelola supaya hidup bersama kita menjadi hidup yang baik dan bermartabat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kami menyambut kerjasama ini
dan bersama-sama ISI Solo, UIN Jogja, kami akan merancang kegiatan-kegiatan bersama supaya kegiatan lintas perguruan tinggi ini baik tentu saja dalam bidang Tridharma, tentu saja di pendidikan, penelitian dan publikasi serta dalam kegiatan pengabdian masyarakat dapat kita lakukan secara bersama. Harapan kami demikian, kami senang Bapak Ibu tiba di Ambon. Kami juga pasti akan kembali ke Solo lagi karena saya belum pergi kemarin. Kami pasti akan sering berkomunikasi lanjut dalam pembicaraan kami dengan Pak Rektor secara non formal. Kita akan berjumpa dalam banyak kesempatan untuk merancang kegiatan bersama, tentunya juga merancang biaya bersama dan melakukan aksi-aksi kita supaya kerjasama ini dia tidak menjadi sleeping dokumen, tetapi menjadi dokumen yang hidup dan mewadahi kerjasama kita di masa mendatang. Tuhan menolong kita melakukan karya-karya kita untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dengan lebih baik. Sekian dan terima kasih. Kita pindah ke acara yang selanjutnya, sambutan Rektor ISI Surakarta kepada Bapak Dr. Inyoman Sukenakum, dipersilakan. Yang saya hormati Ibu Rektor Institut Agama Kristen di Ambon, Bu Dr. ACH Kiai MSI, Wakil Direktur 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Pak Yanco, Gus, dan Ibu Tiweri, saya banggakan yang saya hormati, Bu Direktur saya Artian, banggakan, dan Bapak Ibu lain Sivitas Akademika YKN Ambon yang membanggakan benar-benar hati saya pada hari ini. Begitu juga Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Phil Al-Makta, Direktur Pasca Sarjana, Profesor Dr. Abdul Mustaqim MA yang berbahagia, teman-teman pimpinan dari ISI Surakarta yang hadir pada hari ini di Ambon ini, Direktur, Wakil Direktur, Pak Kaprodi S2, Pak Jul, dan ada admin kami di Pasca dan Sespim di ISI Surakarta yang hadir menyertai hari ini, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, pada pagi jelang siang yang ceria ini, mari kita hentinya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga bisa hadir di gedung ini dalam rangka untuk melanjutkan apa yang kita cita-citakan bersama, untuk bersama-sama lakukan kerjasama dalam rangka untuk memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui moderasi beragama itu adalah tanggung jawab semua umat manusia, saya pikir itu. Sehingga setiap manusia, setiap komunitas, setiap kelompok itu, setiap lembaga termasuk perguruan tinggi itu mempunyai kewajiban untuk mendorong
upaya kepada apa yang disebut dengan literasi beragama itu. Dalam rangka untuk membentuk masyarakat madani dan berkeadilan di negara kita. Berbagai gesekan atas nama agama itu kan telah terjadi, tidak hanya dalam pemikiran saja, dan juga termasuk benturan fisik itu terjadi. Nah, masing-masing itu berbicara atas nama agama dan kebenaran masing-masing. Sehingga yang lainnya itu dianggap salah dan itu adalah musuh yang harus dimusnahkan. Itu paling ekstrimnya itu yang sampai terjadi. Nah, itulah yang menyebabkan perlu dari perguruan tinggi memberi solusi terhadap permasalahan. Saya secara pribadi dan kami dalam perguruan tinggi seni itu mempunyai keyakinan bahwa seni itu mampu untuk menjadi medium yang dapat menyentuh dan memengaruhi dan melembutkan hati manusia itu. Seni mampu mengasah kepekaan batin sehingga tergerak kesadaran untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan melindungi harkat martabat sesama. Itu seni itu. Seni tidak lagi berbicara berkutat dalam perbincangan tentang seni itu sendiri. Sudah semestinya seni mulai terbuka terhadap kolaborasi, penelitian, penciptaan lintas disiplin untuk mewujudkan seni yang bermakna bagi setiap umat manusia. Itulah tanggung jawab kami di perguruan tinggi seni, salah satunya ISI Surakarta. Lalu Bapak Ibu saya sampaikan di Indonesia itu ada 7 perguruan tinggi seni. ISI Jogja, ISI Solo, ISI Denpasar, ISI Padang Panjang, ISBI Bandung, ISBI Aceh, dan ISBI Tanah Papua. Itu yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menjaga seni tradisi yang ada di Indonesia yang jumlahnya ribuan. Sebab itu sangat terbatas lah gitu. Kami punya adik tirinya itu IKJ, itu adik tiri karena punyanya Pemprov dan STKW di Surabaya. Jadi hanya bersembilan lah kami yang diwajibkan dapat mandat untuk menjaga seni pelestarian seni tradisi di Indonesia dan sekaligus membina dan pengembangannya. Bapak Ibu, perlu juga kami sampaikan satu hal yang sangat membahagiakan kita semua. Pada tanggal 15 kemarin hari, tepatnya jam 10 waktu Prancis, dan kita masih ngobrol di di sabu-sabu gitu ya. Di sibu-sibu kalau saya mengingat. Bertepatan dengan UNESCO itu mengesahkan gamelan itu sebagai intangible cultural heritage untuk Indonesia. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi dunia sudah mengakui bahwa gamelan itu adalah warisan budaya tak benda Indonesia yang nomor 12 baru tadi malam. Nah, perlu juga kami bisa membanggakan diri, inisiasi itu adalah dari ISI Surakarta. Bekerjasama dengan Kemendikbud dan sudah sampai berakhir kemarin. Nah, sekarang plan actionnya adalah apa yang perlu kita pikirkan bersama. Kemungkinan nanti apakah ada kita rayakan itu di Borobudur, Karawitan Akbar gitu, atau bagaimana, itu baru dalam pemikiran. Itu yang membanggakan kita. Satu sisi ada informasi di Amerika itu sudah hampir 650-an perangkat gamelan di sana. Di Eropa itu sudah ada hampir 500. Nah, kalau itu berkembang mekar di negeri orang, akan kemungkinan besar gamelan itu adalah bukan milik Indonesia lagi. Itulah inisiasi dari teman-teman di ISI Surakarta untuk mengusulkan gambaran itu menjadi warisan Indonesia. Sekali lagi selamat untuk kita semua. Mari kita usulkan lagi warisan-warisan tak benda yang diwariskan oleh para leluhur kita untuk diajukan secara resmi, itu adalah milik warisan bangsa Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Rektor bahwa kami hadir di Ambon ini adalah untuk bersama-sama, untuk bekerja sama, bekerja keras, bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas. Bagaimana perguruan tinggi itu bisa memerankan apa yang menjadi roh yang sebenarnya. Perguruan tinggi adalah perannya itu adalah bagaimana bisa berkontribusi terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang penting. Oleh sebab itu perguruan tinggi harus saling pikul memikul, saling bekerja sama untuk semuanya. Tadi juga sudah disampaikan moderasi beragamaan itu penting, mengingat apa yang saya sampaikan. Nah, oleh sebab itu konsorsium dalam bekerja sama ini itu perlu kita bentuk. YKN Ambon dan ISI Surakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu adalah menjadi pioner untuk itu. Kami akan berusaha untuk menjalin koordinasi yang lebih mesra lagi terhadap Satya Wacana di Solo 3, juga dengan Institut Hindu Dharma di Denpasar, bahkan mungkin nanti agama Buddha yang ada di Wonogiri, Bu Rektor ya, itu akan coba mendekati lagi. Dengan demikian semakin mekar besar akarnya ini, saya berharap tumbuhan konsorsium itu akan menjadi kuat nanti, itu harapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini bermanfaat untuk mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rektor dan semua Sivitas Akademika, pimpinan di YKN Ambon yang sudah menyambut kami luar biasa. Sangat kami menjadi sangat senang. Kalau memungkinkan berlama-lama di sini, tidak memungkinkan karena ada pekerjaan yang harus kami selesaikan. Oleh sebab itu sekaligus saya mohon pamit. Besok pagi kami harus pulang, sebenarnya sore hari ini karena udah penerbangan harus bermalam. Besok pagi kami sudah kembali ke Solo. Mohon doa restunya agar kami bisa selamat sampai di rumah, dan akan tindak lanjut daripada apa yang kita kerjasamakan pada hari ini tidak hanya terbatas pada dokumen saja. Mari kita pikirkan bersama apa yang langkah-langkah yang perlu kita persiapkan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan Rektor UIN Sunan Kalijaga dalam hal ini akan diwakilkan oleh Sekretaris Program Studi Doktor kepada Dr. Munirul Ikhwal LCMA, disilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja saya dikontak sama staf di Pasca, Ibu Kasubag, untuk mewakili Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Profesor Dr. Abdul Mustaqim, untuk ikut hadir dalam acara ini tentang pembentukan embrio konsorsium riset dan aksi moderasi agama atau KRAMA, dan kami merasa terhormat dapat diminta untuk terlibat dalam acara ini, dalam program yang saya kira menjadi perhatian kita bersama tentang isu moderasi beragama, yang Kementerian Agama sendiri juga membentuk
program yang sama ya tentang hal itu, karena tampaknya untuk merespon kehidupan beragama di era demokratisasi, era reformasi ini yang tampaknya iklim demokrasi tetapi dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkampanyekan aksi-aksi ataupun pemahaman-pemahaman yang tidak demokratis, yaitu yang tidak mengapresiasi perbedaan, tidak mengapresiasi pendirian yang berbeda, ya, percayaan yang berbeda dan lain sebagainya. Ini menjadi concern kita bersama, terutama bagi Civitas Akademika di kampus ya, untuk melakukan memberikan kontribusi yang konkret ya terkait isu tersebut. Nah, dalam bayangan kami terkait dengan pembentukan konsorsium ini merupakan langkah yang strategis ya, karena di samping kita dalam background-nya adalah akademisi, pekerjaan utama riset dan mengajar, saya kira ini menjadi faktor penting untuk melihat sebenarnya akar masalah dari tantangan kehidupan beragama kita itu seperti apa. Kalau dilihat dari sejarah, memang adanya banyak agama, kepercayaan dan lain sebagainya, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya adalah bangsa yang terbuka, berbeda dengan agama-agama besar yang biasanya tersebar ke seluruh dunia itu melalui penaklukan-penaklukan, tetapi di Indonesia ini keberadaan beragama ini relatif tidak melalui proses penaklukan, tetapi melalui proses persuasif. Nah, proses persuasif dan itu berlangsung cukup lama, satu dengan yang lain duduk bersama hingga kita hidup pada masa kita sekarang ini, di mana kita dihadapkan ya, apalagi kalau dikaitkan dengan adanya politik identitas yang meruncing ketika masa reformasi ini atau setelah Pak Harto lengser. Ini menjadi concern kita bersama, sebenarnya apa akar masalah dari kehidupan beragama kita. Nah, kami kira apa yang akan kita gagas ya, apa yang akan kita lakukan dalam kerjasama kita nanti, ini merupakan arah yang baik, ya, langkah yang baik untuk ikut berkontribusi memetakan, mencari akar permasalahan, dan juga yang tidak kalah penting adalah menawarkan rekomendasi bagi pemerintah ataupun pihak-pihak terkait yang terkait dengan realisasi kehidupan beragama yang berkeadaban. Ini kita juga perlu untuk melihat ke sana. Jadi menjembatani antara riset dengan kebijakannya. Nah, saya kira ini momen penting ya, kita sangat bersyukur dapat terjalin kerjasama ini, dan mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan melalui kerjasama ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan untuk membuat tradisi riset di kampus kita makin kokoh, tapi di sisi lain juga kampus berkontribusi dalam membuat kebijakan yang akan bermanfaat bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait di luar pemerintah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan pointer M.
perjanjian kerjasama antara Program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, nomor B-IAK.IAK.01.3/12/2021, nomor B-DPPS/UN.2/DPPS/KS.0-2/12/2021, nomor 24-IT6.1.04.00/2021 tentang pembentukan embrio konsorsium riset dan aksi moderasi agama KRAMA. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, bertempat di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dr. Kristiana D.W. Sahertian, MPD, Direktur Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, selanjutnya sebagai pihak pertama. 2. Profesor Dr. H. Abdul Mustaqim, SAG, MAG, Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pasca Sarjana, selanjutnya disebut pihak kedua. 3. Dr. Sunarmi M. Hum, Direktur Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, selanjutnya disebut pihak ketiga. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut sebagai para pihak telah setuju dan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama PKS tentang kerjasama dalam pembentukan embrio konsorsium riset dan aksi moderasi agama atau KRAMA dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1.1 Maksud dan Tujuan. 1. Maksud perjanjian aksi bersama ini adalah untuk merancang embrio kelembagaan Konsorsium Riset dan Aksi Moderasi Agama atau KRAMA. 2. Tujuan perjanjian aksi bersama ini khusus melalui bidang kelembagaan riset dan aksi para pihak dapat merancang program, memobilisasi pendanaan, menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur. 3. Tujuan perjanjian aksi bersama ini khusus melalui pembentukan konsorsium riset dan aksi moderasi agama atau KRAMA, pengajar dari masing-masing para pihak dapat terlibat dalam pengelolaan lembaga dan pelaksanaan riset dan aksi moderasi agama. 4. Tujuan perjanjian aksi bersama ini adalah memberi sumbangan pengetahuan mengenai isu-isu toleransi beragama dan keragaman bagi dunia akademik untuk turut memberikan sebagian solusi bagi persoalan bangsa. Pasal 2.1 Ruang Lingkup. Ruang lingkup perjanjian aksi bersama ini meliputi 1. Penyusunan kelembagaan konsorsium riset dan aksi moderasi agama atau KRAMA. 2. Mobilisasi pendanaan secara bersama-sama dari sumber-sumber yang memungkinkan. 3. Pengelolaan bersama kelembagaan konsorsium riset dan aksi moderasi agama KRAMA. Perjanjian kerjasama Memorandum of Agreement Program Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon nomor B-IAK.001.3/OT.01.3/11/2021, nomor 19-IT6.1/HK.04.00
2021. Kerjasama pengembangan bidang reviewer jurnal ilmiah. Pada hari ini, Senin tanggal 22 bulan November tahun 2021, bertempat di kampus Institut Seni Indonesia Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Dr. Anda Haji Sunarmi M. Hum, Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara 19, Kentingan, Jebres, Surakarta, selanjutnya disebut pihak ke-1. 2. Dr. Kristiana D.W. Sahirtian, MPD, Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana yang berkedudukan di Jalan Dolok Halong Atas, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak ke-1 dan pihak kedua selanjutnya disebut sebagai para pihak telah setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama atau MOA tentang kerjasama pengembangan bidang reviewer jurnal ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, maksud dan tujuan. 1. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama pengembangan bidang reviewer jurnal ilmiah. 2. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara berkesinambungan melalui program bersama guna menunjang proses pengembangan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Pasal 2, ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah pengiriman reviewer pada jurnal Dewa Ruci dan jurnal Mara Christi. Perjanjian kerjasama Memorandum of Agreement. Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon nomor 31-IT6.1.04.00/2021 nomor B-IAK-019-1-OT-01-3/2021 bekerja sama pertukaran naskah artikel jurnal ilmiah. Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, bertempat di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Dr. Sunarmi M. Hum, Direktur Pascasarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Dr. Kristiana D.W. Sahirtian, MPD, Direktur Pascasarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pascasarjana di Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon, selanjutnya sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut sebagai para pihak telah setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian aksi MOA tentang kerjasama dalam bidang pertukaran naskah artikel jurnal ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1.2, maksud dan tujuan. 1. Maksud perjanjian aksi ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui bidang pengelolaan jurnal yang diorientasikan
pada pencapaian mutunya baik dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. 2. Tujuan perjanjian aksi ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Civitas Academica melalui program kegiatan bersama berupa pertukaran naskah artikel jurnal, guna menunjang proses pengembangan kelanjutan serta memberikan manfaat bagi dunia pendidikan. Pasal 2.2 Ruang lingkup kerjasama. 1. Pelaksanaan kegiatan pertukaran naskah artikel pada jurnal ilmiah di lingkungan pasca sarjana ISI Surakarta dan IAKN Ambon. 2. Penetapan sumber daya yang akan ikut berperan aktif dalam berbagai peningkatan kompetensi pengelolaan jurnal untuk selanjutnya berperan sebagai pengelola dan agen perubahan suasana akademik di perguruan tinggi asalnya. Perjanjian aksi bersama Memorandum of Agreement Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon nomor 25 garing IT6.1 garing HK.04.00 garing 2021 nomor B garis datar 6782 garing IAK.03 garing OT.01.3 garing 12 garing 2021. Kerjasama, riset, dan aksi moderasi beragama. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 bulan Desember tahun 2021, bertempat di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini, pertama, Dr. Sunarmi M. Hum, Direktur Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Dr. Kristiana Dewi Sahirtian MPD, Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, selanjutnya sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya disebut sebagai para pihak, telah setuju dan sepakat untuk menandatangani perjanjian aksi bersama MOA tentang kerjasama dalam riset dan aksi bertema moderasi agama dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1.1 Maksud dan tujuan. 1. Maksud perjanjian aksi bersama ini adalah untuk merancang, melaksanakan, menyusun, dan menerbitkan laporan riset bersama moderasi beragama. 2. Tujuan perjanjian aksi bersama ini khusus untuk riset dan aksi di mana para pengajar pada masing-masing para pihak dapat saling terlibat sebagai tim riset dan aksi. 3. Tujuan perjanjian aksi bersama ini adalah memberi sumbangan pengetahuan bagi dunia akademik dan turut menemukan sebagian solusi bagi persoalan bangsa. Pasal 2.1 Ruang lingkup. Ruang lingkup perjanjian aksi bersama ini meliputi 1. Penyusunan desain riset dan aksi bersama yang bertema moderasi agama. 2. Mengupayakan ketersediaan dana secara bersama-sama yang didapatkan dari sumber-sumber yang memungkinkan. 3. Pelaksanaan riset dan aksi beragama yang bertema moderasi agama. 4. Menyusun dan publikasi hasil riset dan aksi bersama yang bertema moderasi agama. Bapak Ibu undangan, saat ini kita akan disuguhkan dengan sajian musik.
this. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi, pada semua insan sama dapat sama rasa. Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi, pada semua insan sama dapat sama rasa. Untuk semua insan sama dapat sama rasa. Ya, Bapak Ibu, kami menyuguhkan satu buah lagu lagi dari Maluku. Semoga terhibur. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua
bersaudara. Satu nama, satu gandong, satu suku, Maluku Manise. Oh Maluku, tanpa beta putus pusai, pasir putih halus, gunung dan tanjung beta seng lupae. Lama lawang sembako dapai, biar jauh begini tapi dekat di hati beta. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua bersaudara. Nusa Ina Sio, katong semua dari sana. Biar jauh begini beta sen bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu gandong, satu suku, Maluku Manise. Ina amasio lama lawang sing baku dapai, biar jauh begini tapi dekat di hati beta. Dari ujung Halmahera sampai Tenggara jauh, katong semua bersaudara. Nusa Ina Sio, katong semua dari sana. Biar jauh beta bisa lupa Maluku tanah pusaka. Satu nama, satu gandong, satu suku, Maluku Manise. Satu nama, satu gandong, satu suku. Maluku Manise. Kita berpindah ke acara yang selanjutnya, penanda tanganan nota perjanjian kerjasama
antara program Pasca Sarjana Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pasca Sarjana Institut Seni Indonesia Surakarta. Kepada Bapak Ibu disilahkan. Kita berpindah ke acara yang selanjutnya, pemberian cenderamata. Untuk dari itu, dengan hormat saya persilahkan untuk Rektor IAKN Ambon, Ibu Dr. ACHKK MSI untuk berada di depan, Pak Rektor ISI Surakarta, Bapak Dr. Inyoman Soekarna M. Hum, dan Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon, Ibu Dr. CHDW Sahirtian MPD, dan Direktur Pasca Sarjana ISI Surakarta, Ibu Dr. Sunarmi M. Hum. Kepada Bapak Ibu, mohon ke depan.
Bapak Ibu tamu undangan, di saat ini kita akan disuguhkan dengan alunan musik yang akan ditampilkan oleh salah satu dosen IAKN Ambon dengan alat musik yang bernama balaga. Kepada Bapak Dr. Egy disilahkan. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini mendadak juga tidak ada dalam rencana untuk Pak Prof dan dari isi. Bapak Ibu, nama alat musik yang kami kembangkan itu balaga. Memang dalam dialek orang Maluku balaga itu berarti sombong ya, tetapi yang kami buat ini bukan sebuah kesombongan, tapi ini sebuah singkatan saja. Alat musiknya itu terbuat dari bambu dan gaba-gaba. Jadi gaba-gaba itu pelepah pohon sagu yang sudah kering. Jadi pelepah pohon sagu yang sudah kering, dan kami coba kembangkan itu. Kalau digabung alat-alat musik yang sudah dikembangkan itu kurang lebih ada 30-an. Dan kami juga telah berbagi dengan para mahasiswa yang ada di kampus kami, juga di beberapa kelompok di masyarakat, juga di gereja. Dan yang mungkin nanti akan ditampilkan ini performance kami di beberapa minggu yang lalu, diberikan kesempatan oleh Taman Budaya Provinsi Maluku untuk kegiatan festival musik rakyat. Dan kami hanya waktu itu diminta 10 orang, makanya ada 9 alat musik yang coba kami mainkan. Jadi pengembangan juga bersama-sama dengan Pak Fridolin, ya, Pak Fridolin Muskita, alumni juga dari ISI Surakarta, Solo Surakarta. Ada di belakang Pak Fridolin, bisa berdiri. Ya. Bersama-sama dengan Pak Fridolin kami coba mengembangkan itu. Pak Fridolin juga kembangkan Hawaiian dari bambu. Nanti ke depan doakanlah supaya keinginan kami untuk mengembangkan piano dari bambu juga, serta kalau organ bambu selama ini dikenal ada di 2 tempat di dunia, misalnya di Belanda dan di Filipina. Mudah-mudahan nanti ke depan ini juga bisa dikembangkan selain alat-alat musik tradisi yang ada di Maluku, atau juga alat-alat musik yang coba kami tradisikan sehingga menjadi bagian dari pengembangan budaya. Mungkin seperti itu Pak Prof dan Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan saja videonya. Kami memainkan 2 lagu, itu ada lagu Hasil Maluku, Pohon Sagu. Biasa banyak orang menyebutnya judulnya Pohon Sagu, padahal itu judulnya Hasil Maluku, dan Waktu Hujan Sore-Sore. Izin juga kami beberapa minggu yang lalu juga diminta oleh Ciputra University dalam kelas Winter School, dan di situ juga kami menyajikan alat-alat musik yang sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih, selamat menyaksikan, sukses selalu. Dan semoga moderasi beragama di Indonesia akan semakin lebih maju. Terima kasih.
Halo, saya Brenkley Egbert Kanusda, biasa dipanggil Ricky. Saya terima kasih kepada Budaya telah memberikan kesempatan kepada komunitas kami, Balaga, Bambu Lapis Gabagaba, untuk berpartisipasi di dalam Festival Musik Rakyat Maluku tahun 2021. Kami berterima kasih karena Taman Budaya memberikan kesempatan untuk kami bisa mengembangkan seni, khususnya musik. Kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk Maluku terkait dengan budaya-budaya musik, sehingga peningkatan musik daerah Maluku itu bisa capai. Sebagaimana salah satu misi juga dari Taman Budaya, selain peningkatan perlindungan, tetapi juga peningkatan pengembangan budaya musik. Dan dari situ maka Taman Budaya juga akan mampu mengembangkan musik-musik rakyat Maluku dan juga membuat budaya musik di Maluku menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sekali lagi, terima kasih kepada Taman Budaya Provinsi Maluku yang telah memberikan kesempatan kepada kami, Balaga, Bambu Lapis Gabagaba. Bawakan 2 lagu berturut-turut, yaitu Hasil Maluku dan Waktu Hujan Sore-Sore untuk Anda.
Bapak Ibu tamu undangan, kita akan berpindah ke acara yang selanjutnya, yaitu foto bersama. Untuk itu saya mohon kesediaan untuk Rektor IAKN Ambon dan juga Rektor ISI Surakarta untuk boleh berada di depan untuk melakukan foto bersama. Kepada Ibu Dr. ACHK Kiai MSI dan juga Bapak Dr. Inyoman Soekarna M.Hum boleh berada di depan. Semuanya ya. Kami mohon kesediaan untuk Direktur Pasca Sarjana IAKN Ambon, Direktur Pasca dari ISI Solo, bahkan Bapak Ibu tamu undangan yang boleh ada, silahkan maju ke depan untuk kita ada dalam foto bersama. Pak Igi,